Awal Agustus 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh sebuah isu besar yang tiba-tiba mencuat ke permukaan. Kabar pemblokiran rekening bank oleh PPATK. Dalam hitungan jam, berita ini menyebar luas, menimbulkan gelombang kepanikan di berbagai lapisan masyarakat. Banyak yang tak percaya, namun tak sedikit pula yang langsung merasa cemas dan bertanya-tanya, apakah benar uang di rekening bisa diblokir tanpa peringatan? Kabar ini menyebar cepat, menimbulkan keresahan di mana-mana. Orang-orang mulai membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika tiba-tiba saldo di ATM tak bisa diakses, atau aplikasi mobile banking hanya menampilkan pesan error? Di rumah, keluarga-keluarga memeriksa saldo mereka berulang kali, berharap semuanya tetap aman. Di kantor, rekan kerja saling bertukar kabar, mencoba mencari tahu kebenaran di balik isu yang beredar. Bagi jutaan orang, rekening bank bukan sekadar tempat menyimpan uang, ia adalah pusat dari seluruh aktivitas ekonomi. Dari pedagang pasar yang menerima pembayaran digital, hingga karyawan yang menunggu gaji bulanan, semuanya bergantung pada akses ke rekening mereka. Gagasan bahwa akses itu bisa terputus dalam sekejap, tanpa penjelasan, menjadi mimpi buruk yang menghantui banyak orang. Spekulasi liar pun bermunculan di mana-mana. Di media sosial, berbagai teori konspirasi beredar, mulai dari dugaan penyitaan dana oleh negara, hingga rumor tentang bank yang akan bangkrut. Grup WhatsApp keluarga dan komunitas ramai dengan pesan berantai yang memperkeruh suasana. Banyak yang bingung membedakan mana informasi yang benar, mana yang sekadar menakut-nakuti. Obrolan di warung kopi, kantor, hingga media sosial dipenuhi pertanyaan yang sama. Apakah uang kita benar-benar aman? Ada yang mencoba menenangkan, ada pula yang semakin panik. Tak sedikit yang langsung menarik uang tunai dari ATM, khawatir jika situasi memburuk. Suasana menjadi tegang, bahkan di tempat-tempat yang biasanya santai. Pemerintah dan lembaga keuangan pun harus bergerak cepat. Mereka menggelar konferensi pers, mengeluarkan pernyataan resmi, dan berupaya meluruskan informasi yang simpang siur. Bank-bank memperkuat layanan pelanggan, menjawab pertanyaan dan kekhawatiran nasabah satu persatu. Semua pihak sadar, jika dibiarkan, kepanikan ini bisa berdampak luas pada stabilitas ekonomi. Kegaduhan ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak, bahwa komunikasi publik yang buruk bisa memicu kepanikan massal. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan dan pemerintah benar-benar diuji. Antrian panjang di bank, wajah-wajah tegang di keramaian, semua menunjukkan betapa rentannya rasa aman jika informasi tidak dikelola dengan baik. Pada akhirnya, hanya klarifikasi yang jernih, transparan, dan konsisten yang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Penjelasan yang mudah dipahami, disampaikan oleh pihak yang kredibel, menjadi kunci untuk meredam kepanikan. Dari peristiwa ini, kita belajar betapa pentingnya komunikasi yang terbuka dan tanggap di tengah situasi krisis, agar masyarakat tetap tenang dan yakin bahwa uang mereka aman. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi mesin utama dalam penyebaran informasi, termasuk isu-isu sensitif seperti pemblokiran rekening bank. Hanya dengan beberapa klik, kabar apapun bisa menyebar ke jutaan orang dalam waktu singkat. Orang-orang yang awalnya hanya ingin tahu, akhirnya ikut membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Inilah yang membuat media sosial sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik, baik secara positif maupun negatif. Salah satu pemicu utama kepanikan adalah sebuah video yang memperlihatkan antrean panjang di sebuah bank. Video ini diunggah oleh akun TikTok @tetang dan langsung viral hanya dalam hitungan jam. Dalam video tersebut terlihat suasana bank yang penuh sesak, membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Banyak yang langsung mengaitkan antrean ini dengan isu rush money, meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak bank. Narasi yang menyertai video itu sangat provokatif. Masyarakat serentak tarik uang sebelum rekening diblokir. Kalimat ini seolah-olah mengajak semua orang untuk ikut panik dan segera menarik uang mereka. Tak heran, banyak yang langsung berbondong-bondong ke bank dan ATM, khawatir uang mereka akan hilang begitu saja. Visual antrean dan narasi yang menegangkan ini memicu kepanikan massal. Banyak orang yang tadinya tenang, mendadak merasa cemas dan takut. Seolah-olah rush money benar-benar sedang terjadi di depan mata mereka, padahal faktanya belum tentu demikian. Tak butuh waktu lama, isu ini pun menyebar ke platform lain seperti X. Di sana, komentar, analisis, dan spekulasi bermunculan, memperkeruh suasana.
banyak akun yang menambah narasi dramatis, bahkan ada yang menyebarkan teori konspirasi tanpa dasar. Tagar Rush Money pun langsung menjadi trending topic. Ribuan orang membicarakannya, memperkuat ketakutan kolektif. Setiap notifikasi baru di ponsel seolah menambah kecemasan, membuat isu ini semakin sulit dikendalikan. Dalam situasi seperti ini, fakta seringkali menjadi kabur. Informasi yang benar tertutup oleh gelombang emosi, opini, dan rumor yang terus bergulir. Orang-orang pun semakin sulit membedakan mana berita yang valid dan mana yang hanya sekadar sensasi. Inilah risiko besar di era digital. Informasi yang salah bisa menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Dalam hitungan menit, kepanikan bisa meluas ke seluruh negeri, sementara kebenaran seringkali tertinggal di belakang. Maka, penting bagi kita untuk selalu kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Video antrean bank yang viral sebenarnya sering terjadi di awal bulan atau saat pencairan bantuan. Namun framing rush money mengubah persepsi publik, antrean biasa jadi bukti kepanikan massal. Efek bola salju pun terjadi, satu orang panik, yang lain ikut-ikutan. Faktanya, banyak antrean itu tak terkait isu pemblokiran rekening. Klarifikasi bank datang terlambat, narasi ketakutan sudah terlanjur dipercaya. Penting untuk selalu skeptis dan memverifikasi sebelum ikut menyebarkan informasi. Ketua Komisi Aiza DPR RI, Muhammad Misbahun, secara tegas dan terbuka membantah isu rush money yang sempat beredar luas di masyarakat. Dalam konferensi pers resmi di gedung DPR RI, Misbahun menekankan bahwa rumor tersebut tidak berdasar dan hanya menimbulkan keresahan yang tidak perlu di tengah masyarakat. Ia mengajak publik untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurut Misbahun, data yang ada menunjukkan bahwa penarikan dana yang terjadi di sejumlah bank sangat kecil, bahkan jauh di bawah ambang batas yang bisa mengancam stabilitas perbankan nasional. Aktivitas perbankan berjalan normal, dan masyarakat tetap melakukan transaksi seperti biasa tanpa ada kepanikan berarti. Ia menegaskan, tidak ada alasan untuk khawatir berlebihan. Sistem perbankan nasional saat ini telah dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang sangat canggih dan terintegrasi. Setiap pergerakan dana, baik dalam jumlah besar maupun kecil, dapat dipantau secara real-time oleh pihak bank dan otoritas terkait. Hal ini memastikan bahwa setiap potensi masalah bisa segera diidentifikasi dan diatasi sebelum berkembang menjadi ancaman serius. Sampai saat ini, Bank Indonesia maupun otoritas jasa keuangan belum menerima laporan adanya ancaman likuiditas di sektor perbankan. Kedua lembaga ini terus melakukan pemantauan ketat dan siap mengambil langkah cepat jika diperlukan. Mereka juga rutin berkoordinasi dengan bank-bank nasional untuk memastikan kondisi tetap stabil dan aman. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Indonesia tetap tinggi. Mayoritas nasabah tetap tenang, rasional, dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang beredar. Aktivitas di kantor-kantor bank berjalan normal, dan layanan kepada masyarakat tetap optimal tanpa hambatan berarti. Klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua Komisi IA DPR RI ini menjadi jangkar penting di tengah badai rumor yang sempat membuat resah. Penjelasan resmi ini diharapkan mampu menenangkan masyarakat dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas. Situasi perbankan nasional saat ini sepenuhnya terkendali. Tidak ada alasan untuk panik dan masyarakat diimbau untuk tetap waspada namun tenang dalam menghadapi berbagai isu yang beredar. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan sistem keuangan nasional tetap aman. Tidak ada indikasi rush money seperti yang ramai di media sosial. Kebijakan PPATK hanya menyasar rekening pasif, bukan rekening aktif masyarakat. Rekening pasif rawan disalahgunakan untuk kejahatan, sehingga perlu ditertibkan. Dana di rekening aktif tetap aman dan tidak akan diblokir. Klarifikasi ini memisahkan fakta dari fiksi, menenangkan publik. Tujuan kebijakan memperkuat integritas sistem keuangan, bukan merampas uang masyarakat. Rekening pasif adalah rekening tanpa aktivitas selama 6-12 bulan. Rekening seperti ini rawan disalahgunakan untuk kejahatan finansial. Bank selalu menghubungi nasabah sebelum rekening dinyatakan pasif. Pemblokiran hanya langkah sementara, dana tetap milik nasabah dan bisa diambil setelah verifikasi. Kebijakan ini bukan perampasan,
tapi upaya menjaga keamanan sistem perbankan. Rekening aktif, meski jarang dipakai, tidak akan terdampak. Fokus kebijakan menertibkan rekening tak bertuan, bukan mengganggu nasabah aktif. Rekening aktif yang rutin digunakan tidak akan terimbas kebijakan ini. Setiap transaksi, sekecil apapun, menandakan rekening Anda aktif dan aman. Sistem bank membedakan jelas antara rekening aktif dan pasif. Membersihkan rekening pasif justru menambah keamanan bagi nasabah aktif. Lingkungan perbankan yang bersih menguntungkan semua pihak. Terus gunakan rekening Anda seperti biasa. Uang Anda tetap aman. Memahami perbedaan rekening aktif dan pasif kunci menghilangkan kecemasan. Kepercayaan publik adalah fondasi sistem keuangan. Tanpa kepercayaan, bank tak bisa berfungsi dan ekonomi bisa lumpuh. Isu ini membuktikan pentingnya komunikasi terbuka dari pemerintah dan otoritas keuangan. Klarifikasi cepat dari DPR dan PPATK memulihkan kepercayaan masyarakat. Dialog transparan antara pemerintah dan rakyat adalah kunci stabilitas. Edukasi publik harus jadi prioritas sebelum kebijakan baru diterapkan. Merawat kepercayaan publik adalah tugas berkelanjutan semua pihak. Setelah badai isu, kini jelas rush money tidak terjadi. Sistem keuangan tetap kuat. Klarifikasi otoritas berhasil menenangkan masyarakat. Kebijakan hanya menyasar rekening pasif, bukan rekening aktif. Literasi digital dan sikap kritis penting di era informasi cepat. Jangan mudah terpancing narasi provokatif, cek sumber resmi sebelum bertindak. Percayalah pada sistem keuangan nasional yang sudah teruji. Dengan informasi benar, kita bisa tetap tenang dan membangun masa depan finansial yang aman.